Mati baikmu, lupa memujimu, menyenangkanmu, selalu dalam hadiratmu. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah kerinduan kami, Tuhan, senantiasa dalam hadirat-Mu. Untuk kami menikmati kasih-Mu, untuk menikmati kemurahan-Mu, Tuhan. Dan kami sudah ada di tempat ini, beribadah kepada-Mu, memuji memuliakan nama-Mu. Bahkan sebentar kami akan mendengar sebagian daripada kebenaran firman. Namun sebelumnya kami mengakui dengan keadaan kami masing-masing. Kami introspeksi diri kami masing-masing, Tuhan, kalau kami ada sebagaimana ada sampai saat ini. Ini semua karena kasih anugerah, kemurahan dan kebaikan Tuhan semata-mata. Oleh karena itu Tuhan, kami rindu mendengar suara-Mu saat ini, Tuhan. Berbicaralah kepada kami, karena kami menyadari kami tidak dapat berbuat apa-apa tanpa Engkau, Tuhan. Pakai hamba-Mu, rapi hamba-Mu penuh dengan kuasa Roh Kudus-Mu, Tuhan. Sehingga firman yang disampaikan itu menjadi berkat buat seluruh jemaat yang mendengar, bahkan juga hamba yang menyampaikan. Oleh karena itu Tuhan, sekali lagi urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apa. Urapi kami semua. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa. Dan kami siap untuk mendengar firman Tuhan yang siap katakan sama-sama. Amin. Tuhan, saya sangat berbahagia sekali kalau bisa bertemu kembali dengan jemaat kabar baik GP Sur. Sebetulnya ini bukan tugas saya pelayanan hari ini, harusnya Bapak Gembala. Bapak Gembala kemarin 2 hari yang lalu telepon saya, kasih tahu Pak Endron bisa nggak? Dia panggil saya siap, biasanya selalu Om, bisa ya melayani di sini? Loh, bukannya kamu tugas di sini? Harus menyampaikan kepada jemaat yang ada di sini. Oleh-oleh pulang dari Riau dan Toraja. Akhirnya saya bilang, kita negosiasi maksud saya. Bagaimana kalau pelayanannya paginya aja saya, yang keduanya nanti Bapak. Tadinya maunya saya 1-2. Saya bilang jangan. Saya nanti nggak akan pulang kok. Saya tunggu di sini. Mau dengar firman Tuhan dari Bapak Gembala yang pulang dari Riau dan Toraja. Oleh karena itu saya ada di sini karena kemurahan Tuhan semata-mata. Amin. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita. Kita lihat di dalam 1 Timotius 1. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Timotius 1 ayat 12 sampai dengan ayat 17. 1 Timotius 1 ayat 12 sampai dengan ayat 17. Demikian bunyi firman Tuhan dengan perikopnya ucapan syukur atas kasih karunia Allah. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dari seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihannya karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar, patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, yaitu Kristus Yesus, menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak tampak, yang esa. Amin. Puji Tuhan. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara yang mendengar firman Tuhan.
yang merenungkan firman itu siang dan malam, terutama yang melakukannya di dalam kehidupannya masing-masing. Tema firman Tuhan hari ini saya ambil judulnya Kemurahan Tuhan. Judulnya adalah Kemurahan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam tulisan Rasul Paulus selalu menulis kata yang berulang-ulang, baik itu hal yang jelek maupun yang baik. Apa maksud Rasul Paulus tersebut? Rasul Paulus menulis untuk mengingatkan muridnya yaitu Timotius. Begitupun hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan. Kita mengintrospeksi diri kita masing-masing. Siapakah kita ini? Siapakah kita ini? Jangan sampai kita melupakan atau hilang daya ingat kita keadaan kita yang sebenarnya seperti apa. Hari ini Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini, ada perkataan lupa, pelupa, kemudian melupakan. Apa bedanya? Kalau lupa itu artinya apa? Lupa. Tidak ingat. Lupa itu apa? Lupa itu artinya ya nggak ingat, ya lupa. Lupa. Kalau pelupa? Pelupa apa? Pelupa. Kalau pelupa itu ya orangnya suka lupa gitu, pelupa. Kalau melupakan apa? Nah, kalau melupakan itu sengaja melupakan. Nah, sekarang hari ini saya bicara kepada saudara, jangan sampai kita melupakan akan segala kebaikan Tuhan, kemurahan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu Bapak Ibu yang ada di tempat ini, tidak ada jaminan, ya, tidak ada jaminan bahwa orang itu akan ingat akan segala kebaikan kita. Tidak ada jaminan. Istilah kalau orang dunia bilang kacang lupa kulitnya. Jadi banyak orang kadang-kadang kita tuh berbuat baik sama dia, belum tentu dia akan berbuat baik kepada kita. Makanya, saudara kalau berbuat baik kepada seseorang, jangan berharap meminta sesuatu bahwa dia tuh berbuat baik kepada kita. Kalau saudara memberi sesuatu kepada seseorang, kita harus sadar bahwa pemberian kita kepadanya itu menyadarkan kita, mengingatkan kita. Dulunya kita ini tidak ada apa-apanya. Kalau kita bisa menikmati segala sesuatu dari Tuhan, itu karena kasih karunia Tuhan semata-mata. Oleh karena itu Bapak Ibu yang ada di tempat ini, saya kasih tahu saudara ya, jangan jemu-jemu berbuat baik. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Banyak orang yang kadang-kala sudah diberkati Tuhan, lupa siapa memberi berkat itu. Boro-boro berkat itu mau dibagikan ke orang lain, belum tentu. Tapi saya percaya jemaat di sini nggak seperti itu. Kalau di luar sana banyak yang model-model begitu. Makanya saya kalau pengalaman saya itu hal-hal yang begini itu udah biasa. Jadi siapapun juga bisa melakukan hal yang artinya kacang lupa kulitnya itu yang saya mau katakan itu banyak. Tetapi saya mengingatkan kepada kita semua yang ada di sini, kalau kita berbuat baik kepada seseorang, jangan menuntut orang itu akan berbuat baik kepada kita. Itu yang penting. Orang akan ingat kepada kita bukan karena perbuatan dan perkataan kita. Camkan ya perkataan ini ya. Orang akan melupakan apa yang kita pernah katakan atau ucapkan kepada dia, tetapi orang itu tidak akan pernah melupakan kalau kita pernah menyentuh hatinya. Itu. Kalau saya kasih contohnya banyak kepada saudara, menyentuh hatinya. Jadi kalau kita berbuat sesuatu kepada seseorang, terus kita berkata-kata kepada seseorang, kasih masukan atau apapun, dia akan lupa. Belum tentu dia ingat, maksud saya gitu, bukan lupa begitu saja, tapi belum tentu dia ingat. Tetapi kalau kita pernah menyentuh hatinya sampai lusuk hati yang paling dalam, dia tidak akan pernah melupakan kita. Nanti kapan-kapan saya kasih contohnya. Karena apa? Karena terlalu panjang. Ya.
Saya udah bilang sama Pak Naso, saya tetap panjangin firmannya supaya Bapak balik ke sini pas waktunya gitu. Santai aja. Saya minta jemaat yang ada di sini biar tunggu sampai jam Pak Naso datang ke sini baru pulang. Tetapi beliau belum, ya enggak begitulah Pak. Kasihan jemaat. Oh jangan dikasihani. Mereka perlu dikasih firman Tuhan terus biar kenyang mereka. Ya orang ibadah seminggu sekali kok, betul nggak? Hah? Bapak Ibu yang ada di tempat ini. Sekarang saya mau kasih pelajaran yang Tuhan berikan buat saya untuk disampaikan kepada saudara yang ada di tempat ini. Ada 3 hal mengapa tulisan Rasul Paulus menulis berulang-ulang. Ada 3 hal. Ya, hal yang pertama tolong ditayangkan deh ayatnya deh. Tadi yang saya sudah siapkan. Tolong ditayangkan deh. 1 Timotius 1 ayat 14, tolong deh. Ya. Dikatakan firman Tuhan, malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Jadi yang pertama adalah hidup kita ini adalah karena kasih karunia Tuhan semata-mata. Tolong katakan amin. Amin. Kita ada sebagaimana ada sampai saat ini semua karena kasih karunia Tuhan semata-mata, bukan karena kehebatan kegagahan kita, karena kita makan vitamin sehingga kita segala macam, kita olahraga, kita sehat, tapi kasih karunia Tuhan lah yang membuat kita ada sebagaimana ada sampai saat ini. Katakan amin. Amin. Oleh karena itu firman Tuhan berkata di dalam Ratapan, saya akan bacakan ayatnya. Ratapan 2, Ratapan 3 ayat 22 dan 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rapatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, coba kita introspeksi diri kita masing-masing. Coba, saudara berkata-kata pada diri saudara. Kalau kita ada sebagaimana ada dengan tubuh yang sehat sampai saat ini, kita bisa bernapas dengan lega, jantung kita berdetak dengan normal. Maaf kata, kalau kita bisa buang air kecil, air besar dengan normal, ini semua karena kasih karunia Tuhan. Kita lihat banyak orang yang kadang-kadang, dulu saya pernah kasih contoh. Coba jantung kita ini berdetaknya satu detak, berapa detakannya dalam 1 menit? Ada yang tahu nggak? Ada yang pernah ngitung detak jantungnya 1 menit? Nggak pernah hitung ya? Dok. Itu 1 menit itu 60 detakan. Menurut ilmu kedokteran. Coba bayangkan kalau detak jantung kita berhenti sebentar, nggak usah lama-lama, sebentar aja. Langsung apa? Inna ilahi wa inna ilaihi raji'un. Langsung lenyap. Gak ada artinya. Kita bisa bernapas dengan lega. Kita bernapas dengan lega luar biasa tanpa kita bayar apa-apa. Gratis, cuma-cuma. Tetapi bukan gratis cuma-cuma karena kemurahan, bukan. Maksud saya harganya murah, bukan. Tetapi kalau dihitung-hitung kita nggak mampu bayar. Bayangkan orang sekarang banyak ya pakai oksigen segala macam. Kalau udah sakit pakai oksigen. Kita ini bebas menghirup napas dengan lega. Ini semua kebaikan Tuhan. Ada orang yang nggak bisa buang air kecil, nggak bisa. Karena apa? Ada yang nggak beres dalam dirinya, saya nggak tahu apa itu. Tetapi yang satu hal yang dia lakukan, kalau dia mau buang air kecil, itu mesti disedot, pakai selang, dikeluarin. Coba bayangkan, nyedotnya sekali nyedot berapa? Kalau kita maaf kata, kita bebas, tidak ada halangan apapun. Maaf kalau laki-laki nih, saya nggak tahu perempuannya. Kalau laki-laki, kalau yang ada tiang aja, ada pohon, bisa gitu loh, buang air kecil. Maaf ya. Saya pernah
ada satu pengalaman lucu juga nih. Tapi saya sampaikan kepada saudara supaya saudara jangan salah paham. Saya waktu itu pergi ke Bandung lewat Bogor. Waktu itu belum ada tol Cipularang, belum ada. Jadi lewat Bogor, selalu lewat Puncak gitu ya, ke Bandung. Seminggu sekali saya ke Bandung. Pembantu saya ikut gitu. Pada suatu saat pagi-pagi kita jam 4, jam 5 sudah berangkat, jam 4 ya waktu itu. Kira-kira sampai Bogor itu jam 5 kurang gitu. Ya anak-anak saya ada di mobil. Tiba-tiba dia bilang, tuan berhenti dong, saya pengen pipis. Dia nama perempuan pipis mau di mana gitu. Kalau laki kan saya bilang tadi ada tiang, ada pohon bisa. Perempuan dia cari, dia keluar. Saya nggak diam itu. Dia masuk ke gang, ada gang. Kira-kira nggak jauh dari mobil saya itu ada 50 meter ya. Di gang. Dia jongkok di gang itu, maaf. Dia jongkok. Saya nggak. Ya kelihatan lah jongkok lah gitu, bukan saya mau lihatin, tapi kira-kira begitu. Tiba-tiba ada seorang bapak keluar dari gang jalan, dia lagi jongkok, bayangin. Tapi saya ingatkan kepada saudara, kalau kita bisa mulai kecil dengan bebas, dengan artinya itu tidak ada halangan apa. Ingat, hal yang seperti itu adalah sikap yang Tuhan. Jadi jangan sombong, ya. Jangan sombong, jangan merasa diri hebat, jangan merasa kita ini mampu melakukan segala sesuatu. Saya mau ajak saudara melihat suatu ilustrasi. Ini ada 4 jari saya dia. Yang telunjuk itu angka 1. Kalau yang tengah ini depositonya banyak. Ya. Telunjuk ini itu kesehatan. Tengah depositonya banyak. Yang jari manis ini adalah pekerjaan. Terus yang yang terakhir kelingking ini adalah jabatan tinggi, jabatan. Saya mau tanya saudara, pilih mana? Maunya gimana? Maunya 4-4 ya dong? Pasti kan? Semuanya pasti maunya 4-4-nya. Kesehatan, deposito banyak, uang di bank banyak gitu loh. Terus kemudian pekerjaannya mapan, jabatannya tinggi gitu loh. Nah, sekarang saya mau tanya, kalau jabatannya tidak ada lagi, bagaimana? Masih tetap kerja kan? Masih tetap kerja, masih tetap punya deposito di bank banyak, terus kemudian sehat walafiat gitu ya. Terus kemudian di pensiun karena udah tua gitu loh, atau di PHK mungkin atau apa, saya nggak tahu, pokoknya nggak ada kerjaan lagi, tapi masih punya deposito, banknya di bank duitnya banyak gitu. Terus kemudian depositonya sudah mulai habis karena dipakai, karena nggak ada penghasilan lagi. Tinggal apa? Kesehatan. Puji Tuhan, masih sehat. Bisa makan pagi sore dan di perut nggak sampai ngemis gitu, masih bisa menikmati makanan. Karena dulunya dia orang yang baik, maka dia diberkati Tuhan. Kebaikan yang dia lakukan itu dia bisa menuai. Tapi saya mau tanya, 3 ini tetap ada, tapi sakit-sakitan, mau nggak? Mau? Sakit-sakitan. Jabatannya tetap tinggi, direktur, walaupun kerjanya di rumah atau bagaimana, tapi direktur. Terus kerjaannya udah pasti gajinya gede, depositonya tambah banyak di bank. Mau mana? Ayo. Jadi saya mau kasih tahu saudara yang atas semua. Sehat sampai saat ini. Ini sungguh luar biasa. Ini kasih karunia. Amin. Umur saya udah 69 tahun. Sebentar lagi 70. Tapi saya percaya Tuhan akan memberikan kepada saya kekuatan untuk bisa melayani. Karena saya berkomitmen tetap melayani Tuhan sampai selama-lamanya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang ada tempat ini, mari sadarilah diri kita itu tidak ada apa-apa. Oleh karena itu kita jangan menjadi hamba uang. Dalam Ibrani 13 ayat 5, janganlah kamu menjadi hamba uang. Cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu.
Karena Allah telah berfirman, sekali-kali aku tidak akan membiarkan engkau, dan sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau. Jadi Tuhan itu senantiasa ada bersama-sama dengan kita. Kemanapun kita pergi, kemanapun kita lakukan, dan apapun semua, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Kita perlu uang, kan siapa bilang nggak perlu uang? Perlu, tetapi jangan menjadi hamba uang. Kita harus menjadi hamba Tuhan. Amin. Amin. Supaya apa? Supaya hidup kita tetap damai sejahtera bersama-sama dengan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang ada tempat ini, kita hidup oleh karena iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Bukan oleh karena sesuatu hal, tetapi adalah iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Roma 1 ayat 17 bagian B berkata, orang benar akan hidup oleh iman. Oleh karena itu dikatakan di dalam Ibrani 11 ayat 6 bagian A, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang akan berkenan kepada Tuhan. Jadi saudara itu harus punya iman senantiasa kepada Tuhan. Karena itu kita menjadi orang Kristen itu harus menjadi orang yang percaya, yang aktif, dan harus merespon itu. Jangan menjadi orang Kristen yang pasif, tapi harus aktif dan merespon itu. Dengan cara apa? Seperti yang saudara lakukan saat ini adalah bukti bahwa saudara adalah orang yang aktif dan meresponi akan Tuhan, yaitu dengan cara beribadah kepada Tuhan. Saya senang kalau lihat saudara beribadah. Makanya kalau maaf kata, kalau yang saya kenal wajah-wajahnya gitu. Kalau saya perhatikan, kalau saya bakti melayani di sini kok nggak ada orangnya, kemana gitu. Saya itu selalu bertanya kepada Bapak Gembala, tanya ada Bapak Gembala, itu ibu itu kemana ya? Saya udah 2 kali datang kok nggak ada gitu. Nah, ya sering saya tanyain, ini suami istri ini sering dari dulu saya kenal, tapi kok hilang gitu loh, kemana gitu. Saya aja sebagai manusia itu mencari saudara loh, melihat saudara masing-masing. Ada lagi suami istri Bapak, ya saya kalau sebutin namanya nanti takut tersinggung. Ada juga di sini. Mungkin udah pengerja atau apa saya nggak tahu. Selalu saya tanya kemana Bapak Ibu ini, kok nggak nongol? Saya udah pelayanan di sini kalau nggak salah udah 4 kali terakhir nggak pernah lihat gitu. Sekarang saya lihat orangnya. Hari ini saya lihat gitu loh. Nah, kalau yang tertawa itu lah orangnya. Oh, puji Tuhan. Saya nggak ngomong tapi ya sadar lah. Jadi, tapi mungkin mereka ibadahnya yang kedua saya nggak ngerti. Tapi kalau kita sudah berjemaah di tempat ini, kita sudah menetap di sini beribadah di tempat ini, marilah kita itu setia ibadahnya. Jangan kalau pengen datang, kalau lagi gimana datang, tapi kalau jauh rumahnya padahal dekat loh, rumahnya nggak jauh, cuma 5 meter, 10 meter, misalkan, maaf kalau ada yang begitu ya Pak, saya nggak tahu, tapi saya nggak begitu. Ibadahnya bisa aja 1, 2, boleh silakan. Cuma saya tuh kalau selalu bertanya itu karena orang ini, saya kalau melayani nggak ada gitu. Pernah ada satu orang bapak, waktu saya mau pulang saya tanya, Pak, kan kok nggak ibadah sih? Oh kan tadi pagi saya, oh iya ya. Jadi dia ibadah yang pertama, saya melayani yang kedua. Nggak apa-apa, yang penting ibadah. Makanya firman Tuhan berkata di dalam Ibrani 10 ayat 25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang kedatangan Tuhan yang mendekat. Dan saudara harus rajin beribadah. Jangan pernah tinggalkan ibadah saudara setiap minggu. Kalau perlu jangan lain-lain waktu, boleh ibadah. Itu lebih baik lagi. Karena firman Tuhan berkata 1 Timotius 6 ayat 6 dikatakan, memang ibadah disertai dengan rasa cukup, memberi keuntungan besar. Jadi kalau saudara ibadah dengan sungguh-sungguh, datangnya nggak terlambat, beribadah kepada Tuhan datang dengan sungguh-sungguh, memuji Tuhan dengan luar biasa,
Tadi aja tuh saya puji Tuhan kan baring nari-nari begitu. Tapi saya perhatiin ke belakang kok yang menari cuma berapa orang gitu. Saya heran. Padahal lagunya pujiannya menarikan buat Tuhan toh. Jangan malu-malu. Kadang-kadang kalau lagi pesta di rumah-rumah ada perkawinan, ada cokeknya segala macam, rame deh yang namanya Tangerang mah udah luar biasa deh. Gak usah diomong deh. Saya kalau ngeliatin begini saya bingung. Anak Tuhan ya yang penting itu di gereja itu harus lebih daripada waktu di pesta perkawinan. Itu yang benar gitu. Memuji Tuhan, bertepuk tangannya. Begini. Ini namanya baru tadi malam main kartu, namanya tahu nggak? Tahu main kartu? Ada yang main kartu di sini tadi malam? Nggak ada, nggak kartu. Tapi saya percaya nggak ada. Semuanya adalah baik-baik. Amin? Amin? Amin. Nah, harus amin. Jangan diam. Karena apa? Kalau saudara bilang amin, Tuhan dengar itu. Walaupun nggak bilang amin juga Tuhan tahu. Tapi kalau kita bilang amin itu, iblis langsung gemetar gitu. Haleluya, puji Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang ada di tempat ini, kita harus ingat, ya. Karena itu kita harus menjadi orang percaya yang aktif dan setia. Seperti itu yang pertama, beribadah. Yang kedua apa? Yang kedua apa? Harus rajin baca firman Tuhan. Saya mau tanya, yang udah baca Kejadian sampai Wahyu sampai di mana? Ayo. Mungkin saya bertanya ini udah bosan kali ya. Halo, Kejadian sampai Wahyu yang sudah selesai. Sekali aja, gak usah lama-lama, angkat tangan. Halo? Hah? Dari Kejadian sampai Wahyu satu kali selesai, ada enggak? Ada. Oh, ada itu. Satu. Saya malu. Saya nggak mau lihat ah. Kalau sampai nggak selesai dari Kejadian sampai Wahyu, itu sebagai orang Kristen, maaf kata ya, memalukan, saya katakan. Maaf, yang tersinggung sekalian, dan apa-apa. Masa baca firman Tuhan nggak selesai dari Kejadian sampai Wahyu satu kali saja? Kebangetan. Benar, kebangetan. Oleh karena itu mari baca firman Tuhan itu sampai selesai dari Kejadian sampai Wahyu. Kalau saudara baca satu hari satu pasal, itu baru selesai itu 2 tahun 8 bulan loh, tau nggak? Baru bisa selesai. Satu hari satu pasal 2 tahun 8 bulan baru selesai. Kalau saudara baca berarti 4 pasal satu hari, berarti 8 bulan saudara baru selesai. Cepat-cepat baca firman Tuhan. Kalau Tuhan panggil nanti, ditanya sama Tuhan, kamu sudah baca firman-Ku berapa kali? Belum, Tuhan. Hati-hati. Mengapa kita harus baca firman Tuhan? Karena firman Tuhan itu udah semuanya ada, tercakup di sini semuanya lengkap. Jangan baca-baca yang buku-buku yang lain, buku rohani masih boleh lah, tapi buku-buku yang lain jangan ada. Saya heran baca novel mah bisa berjilid-jilid, bisa selesai, 20 jilid, 30 jilid bisa selesai. Heran saya. Apalagi zaman dulu, kalau saya sih nggak pernah baca ya, memang saya nggak suka. Baca silat, buku yang zaman-zaman dulu, wow, nggak tahu nama-namanya, saya juga nggak ngerti deh. Itu bisa berjilid-jilid, kalau belum datang jilid yang baru ditungguin, didatangin toko bukunya, kapan kita berbitnya itu? Baca firman dan selesai. Firman Tuhan berkata, 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Dari ada 4, mengajar, menyatakan kesalahan. Kalau kita salah, Tuhan ingatkan kita, mendidik dalam kebenaran, terus kemudian memperbaiki kelakuan kita. Oleh karena itu mari mulai sekarang banyak baca firman Tuhan. Katakan amin. Amin. Katakan amin. Amin. Nah, kalau nanti saya tanya lagi tidak baca firman Tuhan sampai selesai, wah, saya nggak berani jewer, tapi saya ingatkan saudara, nanti Tuhan yang jewer saudara. Tadi ibu sampai selesai sekali atau 2 kali? Setelah kali, ibu?
Sekali. Oh, nanti saya kasih hadiah. Enak kan dapat hadiah tuh. Cuma karena baca firman Tuhan satu kali dapat hadiah. Enak. Dari Tuhan akan lebih lagi daripada saya. Bapak Ibu yang ada di tempat ini. Pak Indrawan Purwokerto kok ngomel-ngomel sih. Ibu Amel maaf ya. Kalau saya ngomongnya agak keras. Tapi ini kan temanya tentang kemurahan Tuhan. Jadi kita harus menyadari kalau kita ada sebagaimana ada ini kan semua karena kasih karunia Tuhan. Benar nggak? Oleh karena itu saudara harus menghargai Tuhan, ya, menghargai. Saya lagi bayang-bayangin sekarang banyak orang yang meninggal dalam keadaan kondisi yang tidak baik. Bahkan hamba-hamba Tuhan juga sudah banyak yang dipanggil. Ingat loh saudara, kita ini tinggal nunggu antrian aja. Tunggu antrian. Giliran siapa yang masuk ke sana? Masuk sana atau ke sini? Tinggal milih. Yang pilih itu ada di dalam tanda di diri kita. Kalau kita melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh, melakukan apa yang Tuhan perintahkan, kita setia kepada Tuhan, tidak menyimpang ke kiri ke kanan, saya percaya kita akan masuk ke dalam kerajaan Bapa di surga. Tapi kalau kitanya macam-macam, baca firman yang nggak selesai, masih suka bohong, masih suka nipu, masih suka berbuat hal yang nggak benar, larinya ke sini. Benar. Ini ada satu pujian. Kita naikkan sama-sama. Haleluya. Wadah sebagai mana Tuhan berdiri. Besar kasih setia Tuhan kepada kita. Besar anugerah Tuhan bagi kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang ada tempat ini, jangan sia-siakan kasih Tuhan. Mumpung kita masih ada kesempatan hidup di dalam dunia ini, lalu kita mau menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Jadi yang pertama, hidup kita ini adalah karena kasih karunia Tuhan semata-mata. Amin. Yang kedua, kita lihat ayatnya. 1 Timotius 1 ayat 16 bagian A. Tolong deh. Timotius 1 ayat 16 bagian A. Ya, perkataan ini benar. 11. Tapi justru karena itu aku dikasihani agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Haleluya. Di bagian ayat ya. Jadi yang kedua adalah hidup kita ini hanya dilandasi oleh belas kasihan Tuhan.
Karena Tuhan kasihan kepada kita, Dia mengasihi kita, maka kita ini bisa menikmati hidup ini di dalam dunia ini. Oleh karena itu, selagi kita masih hidup dalam dunia yang fana ini, yang sementara ini, masih numpang di dunia yang sementara ini, marilah kita mau menyenangkan hati Tuhan. Amin. Amin. Jangan sampai kita menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan berikan buat kita di tempat di dunia ini. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita harus senantiasa berjaga-jaga, jangan jatuh dalam dosa. Jangan sampai kita jatuh dalam dosa. Firman Tuhan berkata di dalam Matius 26 ayat 41, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging ini lemah. Artinya keinginan daging kita ini lebih dominan daripada keinginan roh kita. Oleh karena itu kita harus selalu berjaga-jaga dan berdoa supaya kita sungguh-sungguh ada di dalam iman. Kalau kita bisa menikmati hidup ini karena belas kasihan Tuhan kepada kita. Roma 8 ayat 6 firman Tuhan berkata, keinginan daging adalah maut, tapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Roma 8 ayat 8 bagian A dikatakan, memang mereka yang hidup dalam kedagingan tidak mungkin berkenan kepada Allah. Jadi kalau kita hidup dalam kedagingan, kita tidak mungkin berkenan kepada Allah. Ingat saudaraku, jangan main-main sama Tuhan. Tuhan bisa marah sama kita kalau kita hidupnya masih kedagingan. Kita memang hidup dalam dunia yang fana ini, tapi kita bukan milik dunia, tapi kita miliknya Allah. Jadi kita jangan kompromi dengan dunia ini. Firman Tuhan berkata di dalam 1 Yohanes 2 ayat 17, dan dunia sedang lenyap dengan segala keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang ada tempat itu, Rasul Paulus itu sebagai rasul yang luar biasa di dalam, dia menyadari, dia berkata di dalam firman Tuhan, kalau saudara baca dalam Roma 7 ayat 19, dikatakan bahwa dia ingin berbuat sesuatu yang baik, tapi yang tidak baik yang dia lakukan. Ini ya, Rasul Paulus itu luar biasa. Dia bawa, kalau ada orang yang sakit nih, dalam pelayanannya, dia kalau ada orang sakit, misalkan ini ada orang sakit di mana, misalkan jauh lah jaraknya, nggak usah jauh lah, di Pamulang aja ada orang sakit di Pamulang gitu. Terus kemudian Rasul Paulus punya sapu tangan itu dibawa, tempelin kepada orang yang ada di Pamulang itu sakit, itu langsung penyakitnya hilang, setannya keluar. Itu mujizat-mujizat yang luar biasa yang dilakukan oleh Rasul Paulus karena Allah yang memakai dia untuk melakukan itu semua. Kain yang dia pakai itu dibawa kepada orang yang misalkan ada yang sakit di sana di Manado lah, jauh-jauh sekalian lah, atau di Toraja, urusan Gembala pergi ke Toraja, taruh, letakkan kain itu di tempat orang yang sakit, orang sakit itu. Rasul Paulus tadinya adalah orang yang sangat-sangat jahat, tapi dipakai dengan luar biasa. Oleh karena itu kita mungkin tidak jahat seperti Rasul Paulus yang pernah lakukan. Kita adalah biasa-biasa saja, tapi kita kurang setia mendengar firman Tuhan, membaca firman Tuhan. Tetapi hari ini saya mengingatkan kita semua yang ada di tempat, mari kita mengintrospeksi, kita hidup ini karena belas kasihan semata. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan menunjukkan kesabarannya kepada kita karena kita harus menjadi orang yang setia. Bapak Ibu yang ada di tempat ini, saya memberikan suatu contoh, suatu ilustrasi. Tuhan buat malu, kita buat malu, atau kita buat malu. Saya mau tanya, kira-kira Bapak Ibu Saudara ngerti nggak? Tuhan buat malu, atau kita buat malu? Itu umumnya itu kita itu buat malu. Kenapa? Maaf kata, saya jumpai orang-orang modelis. Saya nggak sebut sampai jadi sebagai hamba Tuhan lah, baru nama aja. Namanya luar biasa, Yohanes, namanya Yakobus, namanya Abraham, namanya Maria, namanya Daniel, tapi penipu. Bikin malu nggak?
Namanya keren banget. Makanya saya dibaptis nggak pakai nama-nama tambahan apapun. Saya nggak ada tambahan. Hendrawan aja, Hendrawan. Ada nama Yong, belakangnya Yong. Kalau di Facebook saya ada Yong. Karena apa? Yong itu nama Chinese saya. Liu Hoi Yong. Nah, saya itu namanya Liu Hoi Yong. Jadi Yongnya itu diambil, Hendrawan Yong. Nggak ada saya pakai Paulus Hendrawan, Hendrawan Timotius Hendrawan, Yohanes Hendrawan. Daniel. Nggak perlu lah gitu-gituan. Maaf ya. Kalau di sini ada yang pakai nama-nama yang begitu, oh hati-hati. Jadi saudara harus berbuat sesuai dengan firman Tuhan. Jangan bikin malu. Namanya Yohanes. Tapi penipu. Nama Abraham, anak bapak orang percaya. Tapi wah di mana-mana istrinya banyak. Maaf ya, banyak yang model begitu. Sorry aja, saya ngomong ini bukan saya ngarang-ngarang. Memang kenyataannya ada yang begitu kok. Tapi bukan berarti saya ingatkan kepada kita, jangan sampai kita membuat malu Tuhan. Ya, namanya Daniel, wah keren banget ya. Tapi dia namanya keren. Yang penting sesuai dengan orangnya. Amin. Buktinya dia melayani Tuhan kok, main keyboard. Coba bayang dia main keyboard. Tapi dia nggak main judi. Tangannya tidak pegang rokok. Kalau dia main keyboard, pasti masih pegang rokok. Saya yakin dan percaya itu bisa kebakar tangannya. Dia nggak merokok. Dia main keyboard. Kalau merokok, awas, buat tangking dalam nama Yesus. Nggak boleh merokok. Tapi heran loh, ada orang yang merokok kan kadang-kadang saya bingung gitu. Merokok apa enaknya sih? Ada anak buah saya, merokoknya tuh luar biasa. Saya omelin, bolak-balik saya omelin bandel. Langsung akhir satu hari saya, kamu nggak mau dengar omongan saya, nanti kamu sakit paru-paru, jantungmu sakit. Tunjukin sama saya. Sekarang benar sakit paru-paru. Dia kirim foto ke saya, Pak Yudon doain saya. Kenapa? Rasain lo dalam hati. Saya nggak ngomong begitu. Kalau ngomong begitu sama dia kan sakit hati dia. Ya, tapi saya dalam hati rasain. Itu kan udah bilang bolak-balik. Kalau pergi mancing sama saya, mancing. Hobinya mancing sama-sama dengan saya. Kalau makan pergi marah. Tapi dia waktu saya omongin, kamu nanti sakit paru-paru, sakit jantung kamu nanti. Dia marah sama saya. Cuma karena saya bosnya, atasannya, dia nggak berani. Kalau nggak dipecat ya. Dia nggak berani, dia diem aja. Tapi dalam hatinya dia sakit hati sama saya. Tapi sekarang baru sadar. Kalau orang Kristen kalau merokok tuh lain, beda sama orang. Ada bapak-bapak yang merokok, angkat tangan. Saya mau doain nanti. Saya tangking, bener. Tangking. Kalau ketawa itu jangan-jangan ada ini. Hah? Jangan-jangan memang ada. Pastilah ibu-ibunya pada tahu. Teman-temannya pada tahu. Heran kalau orang Kristen merokok beda loh. Apa enaknya rokok itu, bayangin. Ampun, bener-bener. Daniel, udah ya. Tadi cuma rokok, main game doang. Jangan ngambek ya. Nggak ada yang ngambek kan? Ada yang ngambek nggak? Nggak ada ya. Kalau saya tuh nggak ada rokok. Tuhan itu sabar sama kita. Jadi Tuhan nggak buat malu kita. Firman Tuhan berkata ya, kalau di dalam Roma 10 ayat 11, karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada dia tidak akan dipermalukan. Jadi Tuhan itu nggak pernah, saudara baca dari Kejadian sampai Wahyu, nggak ada tulisan Tuhan mempermalukan kita, itu tidak ada. Jadi kalau kita percaya dengan sungguh-sungguh pada Tuhan, maka Tuhan tidak akan dipermalukan.
Katakan amin. Amin. Tapi saya mau kasih tahu saudara, Tuhan itu kan panjang sabar, ya. Dia kan penuh dengan belas kasihan kepada kita. Tapi saya ingatkan kepada kita, kalau yang namanya orang sabar, manusia yang sabar itu ada batasnya, tuh. Betul nggak? Anak kita nakal misalnya, ya pasti lama-lama kita juga ngomel kan, kita marah-marahin ya. Tapi begitu pun dengan kita sebagai anak Allah, kalau kita berbuat hal yang melanggar firman Tuhan, yang bandel gitu, itu pasti Tuhan juga marah sama kita. Kesabarannya juga ada. Yang namanya sesabar-sabarnya pasti ada ujungnya, ada batasnya. Kecuali orang degil. Tahu nggak orang degil? Pernah nggak saya bilang di sini ngomong orang degil? Pernah tahu orang degil nggak? Halo, orang degil tahu nggak degil? Degil itu bukan itu dekil loh, lain loh ya. Degil sama dekil itu beda. Hah? Kalau degil itu apa? Nih contohnya gini lah. 1 tambah 1 berapa? Anak-anak, ini saya mengganti Bu Amel sebagai guru sekolah minggu ya. Anak-anak, 1 tambah 1 berapa? 2 ya. 1 tambah 1 berapa? 2. Yang di ujung ya, di mana ya? Saya kalau di ujung nanti salah paham lah. Tuh yang sana. Namanya Mat, si Amat. Mat, 1 tambah 1 berapa, Mat? 11. Mat salah, Mat. 1 tambah 1 itu 2. Coba lihat teman-teman ya. 1 tambah 1 berapa? 2. Tuh kan dengar kan, Mat? 1 tambah 1 2. Benar ya? Jadi sekarang saya mau tanya, 1 tambah 1 berapa? 11. Gabung satunya, Pak. Itu namanya degil. Dia bilang apa? Emang kenapa? Nah, kalau menurut saya 1 tambah 1 11. Emang maunya saya begitu kok. Saya mau bilang begitu mau apa? Itu namanya degil. Orang degil ini maaf katanya, dikhotbahin keras, dimarah-marahin, bukan dimarahin, sorry ya, dikhotbahin dengan firman Tuhan yang keras, yang macam-macam, yang intinya memberi kita supaya ada roh takut pada Tuhan itu, tetap aja bandel. Jadi di sini ada orang degil nggak? Halo, ada orang degil sini? Nggak ada. Kalau degil memang ada. Orang udah sebulan nggak mandi, betul. Degil itu. Oleh karena itu Bapak Ibu yang ada tempat, mari kita harus menyadari kalau Tuhan itu walaupun bagaimanapun juga dia ada batasnya. Firman Tuhan berkata di dalam Nahum 1 ayat 2 dan 3. Tuhan itu Allah yang cemburu dan pembalas. Tuhan itu pembalas dan penuh kehangatan amarah. Tuhan itu pembalas kepada para lawannya dan pendendam kepada para musuhnya. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi Ia tidak sekali-sekali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Jadi kalau saudara bersalah, pasti ada waktunya Tuhan untuk menegur kita. Jadi jangan main-main. Masih mending kalau Tuhan tegur kita dengan baik-baik gitu. Tapi kalau dia tegur kita dengan membuang muka kepada kita, neraka bagian kita. Firman Tuhan berkata di dalam Mazmur 94 ayat 12, berbahagialah orang yang kau hajar ya Tuhan, yang kau hajari dari Tauratmu. Jadi kalau Tuhan mengajar kita dari firman Tuhan yang barusan disampaikan, itu maka kita akan menjadi orang yang berbahagia. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau saudara memang melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, mulai sekarang sadar, bertobatlah, karena sudah waktunya Tuhan mau datang. Wahyu 3 ayat 19 firman Tuhan berkata, barang siapa aku kasih, aku tegur dan aku hajar, sebab itu relakan hatimu dan bertobatlah. Kalau ada orang-orang yang model seperti itu, masih merokok, masih main judi,
mulai hari ini bertobat. Amin. Amin. Saya bilang amin tadi paling keras kan? Hah? Di belakang ya? Masih merokok Pak? Masih main judi? Enggak? Enggak. Merokok enggak? Main cewek lah. Kadang-kadang. Saya maju ke depan ya, saya panggil ke depan ya. Tapi jangan seperti yang ada di pernah pengalaman ada seorang pendeta itu waktu menantang saya pernah dengar itu sekitar 20 tahun yang lalu. Dia khotbah, dia tantang. Siapa yang ngerokok? Maju ke depan. Wah, ada seorang supir angkot. Orang mana? Kalau supir angkot rata-rata orang Medan ya. Maaf ya, bukan Bali. Rata-rata mereka orang Medan. Kalau tabel ban itu kebanyakan orang Medan. Sama, jual oli juga kebanyakan orang Medan. Tapi kalau yang namanya somai, bakso itu orang Cina. Pada suatu saat dia maju, khotbah ditantang itu maju tuh orang satu. Dan saya tahu, saya kenal orang itu. Maju ke depan. Itu dia jurusan Kebayoran Lama Ciputat. Dia maju ke depan. Wah, dia pegang rokoknya. Dia minta didoain sama pendeta. Didoain, wah, berdoa. Terus kemudian rokoknya ditaruh di bawah. Dia injak-injak. Karena disuruh kan sama pendeta. Injak itu rokok. Dalam nama Yesus, jangan merokok. Dua hari, 3 hari kemudian pendeta itu lagi naik mobil. Dan rumahnya di daerah Kebayoran juga. Mobil pas lampu merah dia berhenti. Tiba-tiba ada angkot di samping dia, terus kemudian supir angkotnya lagi. Nggak taunya supir itu. Coba saudara bayangin, baru minta ditengking aja diusir. Rokoknya malah sudah ngerokok lagi. Hati-hati. Jadi nanti kalau udah saya doain jangan merokok lagi. Amin. Aku jawab saya nggak mau doain. Cuma orang didoain masih belum bisa jawab. Tapi jangan seperti tadi sopir malah diinjak-injak malah rokoknya kayaknya hebat banget tapi ternyata ngerokok. Tapi saya percaya kok, maafkan saya. Malah terutama ibu-ibu masih tahu. Kalau yang namanya bau rokok, suaminya ngerokok, pasti badannya bau. Iya bau. Pakaiannya juga bau. Masuk ruangan kita, makanya di rumah saya tuh selalu kalau datang. Yang datang di sini orang-orang yang dilarang merokok. Kalau merokok di luar, jangan masuk rumah saya. Sorry aja. Di kantor saya sama, dulu kayak gitu. Ruangan tidak ada tulis besar-besar, dilarang merokok. Tidak boleh orang masuk ruangan saya merokok. Di rumah saya juga sama. Tapi saya nggak tulis. Juga saya tanya, kamu merokok nggak? Kalau merokok di luar jangan di sini. Beda. Bau rokok itu badannya juga ikut bau. Saya nggak ngerti. Satu paknya 20.000. Sekarang berapa? Satu pak nggak? Saya nggak tahu harganya. Karena kamu merokok jadi saya tanya terus. Sorry ya. Jangan tersinggung ya. Ya, jangan terlihat orang dicegah. Karena itu Bapak Ibu yang terkasih. Mari, kalau saudara berdosa, bersalah di hadapan Tuhan, kita datang kepada Tuhan, minta ampun. Amin. 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 Makanya firman Tuhan berkata 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Dia setia dan adil. Dia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Yesaya 1 ayat 18, walaupun dosa kita merah seperti kerbisi akan menjadi putih seperti salju. Walaupun merah seperti kesumbak akan menjadi putih seperti bulu domba. Jadi saudara datanglah sama Tuhan. Tuhan itu tidak akan memperhitungkan segala pelanggaran kita. Kalau saudara baca di dalam Amsal 32, Mazmur 32 ayat 1 dan 2, di situ dikatakan firman Tuhan, Tuhan itu tidak memperhitungkan segala pelanggaran kita. Dia akan membebaskan kita dari segala kesalahan kita. Yang penting kita datang mengaku jalan. Amin. Jadi yang kedua apa? Yang kedua tadi apa? Oleh karena apa? Kita hidup hanya oleh karena belas kasihan Tuhan semata-mata. Oke, ayat 16B-nya. 16 bagian B ya, ini ya.
Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Kita naikkan pujian dulu sebelum saya lanjutkan. Ada pujian yang menyatakan kita betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, takkan pandang hina hati yang hancur. Haleluya. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Jadi yang kedua, hidup kita ini hanya dilandasi oleh belas kasihan. Yang ketiga, hidup kita itu cermin perbuatan tangan Tuhan yang besar dan penuh kuasa. Bapak Ibu yang ada di tempat ini adalah karena kekuatan kekuasaan Tuhan yang membuat kita ada sebagaimana. Oleh karena itu kita tidak boleh menjadi orang Kristen yang sombong. Jangan menjadi orang Kristen. Apa yang mau disombongkan? Firman Tuhan berkata dalam Pengkhotbah 3:13, dan bahwa setiap orang dapat makan dan minum dan menikmati segala kesenangan dari hasil jeripayahnya, itu juga pemberian Allah. Jadi apa yang mau disombongin? Nggak ada yang perlu disombongin. Nggak ada yang perlu disombongin. Mari sadarilah diri kita, kalau kita semuanya bisa menikmati semua, itu tanda Tuhan semata-mata. Roma 11:36 berkata, segala sesuatu dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dia kemuliaan. Bisa hidup ini oleh karena tangan Tuhan yang besar dan penuh kuasa. Katakan amin. 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 Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih. Oleh karena itu kita harus menjadi orang Kristen, harus menjadi saksi Tuhan, menjadi contoh teladan di mana kita berada. Jangan menjadi orang Kristen menjadi batu sandungan buat orang lain. Banyak orang-orang yang model begitu. Pulang gereja, langsung perbuatannya tidak sesuai dengan waktu di gereja. Makanya saya selalu tidak bosan-bosan bilang sama jemaat dimanapun berada. Kalau di gereja kayak malaikat, ketemu shalom begitu. Tapi udah di luar beda. Beda. Tapi di sini enggak. Semuanya baik-baik. Amin. Wah, kelihatannya sudah mulai redup. Ini maaf kata ya, saya lihat wajah-wajahnya udah mulai redup. Karena saya dari awal saya udah bilang, saya sengaja perpanjang firman Tuhan ini supaya nanti Pak Nato datang sini pas gitu. Kalau perlu sampai jam 10, ini baru jam berapa? Setengah 9, masih ada 1 jam setengah. Jangan redup. Memang dulu kita ibadah nggak boleh lama-lama, masa sekarang mau lama-lama lagi? Waktu kita, kalau kita ibadah sungguh-sungguh sama Tuhan dan antusias sama Tuhan, mau ibadah berjam-jam juga ada masalah. Saya perhatikan sudah ada yang berdiri, sudah ada yang ngantuk, lama-lama, makanya paling dulu paling belakang paling enak tuh. Jangan marah ya. Jangan marah ya. Benar nih. Orang dong main drama jangan suruh kontak sini. Kita mau diomel-omelin dulu, kita buat terus. Tapi enggak, Tuhan itu baik. Amin. Dia mengasihi saudara. Kalau dia mengasihi saudara, maka dia mengingatkan. Jangan bosan diingat oleh Tuhan. Karena Tuhan mengasihi orang yang dikasih, menghajar orang yang dikasihi. Seperti seorang bapak yang akan menyayangi anaknya, dia ingatkan terus. Oleh karena itu mari terus kita antusias pada Tuhan. Jangan sampai kita bosan-bosan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara,
kita harus menyerahkan hidup kita ke dalam tangan. Karena dalam tangannya, dalam kekuasaannya, mari kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Maka dalam firman Tuhan Yohanes 15 ayat 5 berkata, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku, dia berbuah banyak, sebab di luar aku dia tidak dapat berbuat apa. Jadi kita harus nempel sama pokok anggur itu. Artinya kita nempel sama Tuhan Yesus, kita sama-sama ada bersama-sama dengan Yesus. Maka kita itu menjadi orang yang berbuah. Amin. Amin. Kita akan diberkati Tuhan. Yeremia 17 ayat 78 dia katakan, berkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan tidak berhenti menghasilkan buah. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang ada di sini, mari kita harus sadar bahwa kita ada sebagaimana kita diberkati Tuhan. Kita akan harus selain menikmati berkat itu, kita juga harus menjadi saluran berkat kepada orang lain. Tolong. Apa yang kau perbuat di dalam hidupku, sungguh teramat kau jadikan hidupku berarti. Apa yang kau perbuat di dalam hidupku, sungguh teramat kau jadikan hidupku berarti. Bapak Ibu yang ada di tempat ini, kesimpulan firman Tuhan, hidup kita itu adalah karena apa? Kasih karunia Tuhan kepada kita. Kita hidup hanya karena belas kasihan Tuhan. Kita hidup oleh kuat tangan-tangan Tuhan yang kuat dan penuh kuasa. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang ada di tempat ini, mari saya mau kita semua yang ada. Kita harus yakin dan percaya bahwa itu semua karena kemurahan Tuhan semata. Bukan kuat karena kemurahan Tuhan. Yang mengerti dan percaya katakan sama-sama. Amin. Oh, ada amin. Amin.